Bab 911 Karena namaku Chen Beixuan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, namun, pesona uniknya telah dirusak oleh rasa permusuhan yang dingin di matanya. Ketiga gadis itu memasang wajah tegang begitu mereka melihat wanita itu. Yun Yier mengerahkan keberaniannya dan membalasnya, "Hu Mei, kenapa kamu peduli? Hehe, saya sedang berbicara dengan Lin Wuhua. Bukankah gurumu mengajarimu untuk menghormati seniormu?" Hu Mei mendengus dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Yun Yier. Sapuan cahaya ungu muncul di udara. Itu merobek angkasa, meluncur ke arah gadis-gadis itu. Serangan ini berasal dari penggarap inti emas, dan mampu memusnahkan apapun dalam radius beberapa mil. Tiba-tiba udara terasa berat. Wajah Yun Yier dan Mu Hongti menjadi pucat. Mereka hanyalah penggarap terhubung dan tidak akan pernah memiliki peluang melawan kekuatan seperti itu. Mereka akan menjadi bubur bahkan dengan perlindungan harta karun roh mereka. Dentang, suara dentingan logam terdengar. Lin Wuhua mengulurkan dua jari untuk membentuk pisau dan menebas energi ungu. "Hu Mei, itu sudah cukup. Apa yang terjadi antara kamu dan aku tidak ada hubungannya dengan Yun Yier. Kamu tidak perlu menyakitinya." Lin Wuhua memasang ekspresi dingin dan membantah. Seorang kultivator berpakaian putih berkata sambil tersenyum dingin, "Apa yang dapat Anda lakukan jika dia tetap membunuhnya? Kalian adalah sekelompok gadis desa yang akan membayar karena telah menyinggung pewaris keluarga bergengsi." Dia berdiri tegak dan pakaian putih melengkapi fitur tampannya. Energi yang melayang di sekelilingnya menunjukkan bahwa dia berada di tahap tengah inti emas, sementara kilatan cahaya sesekali yang dikeluarkan tubuhnya adalah tanda bahwa dia membawa lebih dari satu harta karun roh. Dilihat dari fakta-fakta tersebut, dia bisa mengalahkan sebagian besar penggarap inti emas tingkat menengah. Hanya begitu, Nona, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah pewaris keluarga Hu, saudara perempuan Tuan kedua Hu. Dia berasal dari keluarga Tuan Surgawi. Apa arti hidupmu baginya? Berlututlah dan mohon padanya untuk mengampuni hidupmu, sekarang. Nona Mei, saya menemukan gadis berpakaian hitam itu sesuai dengan keinginan saya. Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku setelah kamu selesai dengannya? Saya membutuhkan hewan peliharaan hanya untuk bersenang-senang, saran beberapa petani muda. Mereka semua adalah penggarap inti emas dan dikelilingi oleh lingkaran cahaya harta karun dharma mereka. Melihat situasi semakin memanas, para penonton mundur beberapa langkah untuk menghindari para pemuda tersebut. Sementara itu, ketiga gadis itu diliputi rasa malu dan marah. "Apa yang sedang terjadi?" Chen Fan bertanya. Dia memperkirakan bahwa para pemuda dan pemudi itu adalah pewaris dari faksi yang kuat. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mencapai inti emas di usia yang begitu muda. Meskipun demikian, tingkat inti emas mereka tidak tinggi, masalah yang umum terjadi pada kultivator muda kaya yang tidak memiliki bakat nyata. Namun, Chen Fan bertanya-tanya bagaimana perselisihan mereka dimulai. "Senior Chen, kami bertemu Hu Mei segera setelah kami memasuki wilayah Beihuang." Salah satu temannya, seorang pria dengan nama belakang Feng menaruh minat pada Sister Lin. Dia dikuasai rasa cemburu dan berusaha memberi pelajaran pada Suster Lin. "Mereka telah mendengar bahwa kami sedang menuju dataran tinggi Dewa Kuno, jadi dia menyebarkan kebohongan buruk tentang kami, mengatakan bahwa kami tidak akan pernah bisa mencapai puncak dataran tinggi tersebut." Yier kemudian mengonfrontasinya dan dia menganggapnya sebagai tanda agresi, jawab Mu Hongti sambil berbicara pelan. Chen Fan menatap Hu Mei yang pendendam dan kemudian kembali ke wajah dingin Lin Wuhua. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Hu Mei iri dengan perhatian yang didapat Lin Wuhua. Pasti sulit bagi Hu Mei untuk menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang lebih menarik darinya. Chen Fan harus setuju dengan pria di tengah-tengah drama ini. Lin Wuhua memang lebih menarik dari Hu Mei. "Apapun, saya tidak peduli siapa yang disukai Feng Yusan. Aku tidak begitu putus asa. Tapi kamu telah mempermalukanku di depan umum, dan itu, aku tidak akan pernah bisa memaafkannya. Berlututlah di hadapanku dan mohon maaf padaku, atau aku akan mengambil kekuatanmu dan mengirimmu ke rumah pelacuran." Hu Mei menyeringai dingin, niat beracun keluar dari matanya yang lebar. Ancamannya membuat semua kultivator lainnya merinding. Dia keji. Lin Wuhua adalah seorang penggarap inti emas dan rumah pelacur bukanlah tempat baginya. Penghinaan seperti itu lebih buruk daripada kematian. "Beraninya kamu."
Lin Wuhua merengut dan tidak mampu menahan amarahnya. Dia menekankan tangannya pada bilahnya, siap untuk menghunuskannya. Hu Mei memutar matanya dan menyeringai. Sementara itu, para kultivator muda di sekitarnya melangkah maju dan menyingkapkan harta karun Dharma mereka yang berkilauan. Ledakan, ledakan, beberapa semburan energi melonjak ke langit saat harta karun roh menampakkan diri. Tiba-tiba, raungan yang dalam dan kuat memenuhi cakrawala, mengirimkan gelombang energi yang membuat takut para penonton. Meskipun ahli waris kaya itu tidak bisa bersaing dengan talenta elit papan atas, mereka jauh lebih kuat daripada para petani rata-rata. Kakak Lin, wajah Mu Hongti menjadi gelap. Lin Wuhua memiliki inti emas level 5, tapi dia tidak bisa menghadapi begitu banyak musuh sekaligus. Lin Wuhua juga menyadari bahayanya dan tubuhnya gemetar karena stres. Dia memegang pedangnya lebih erat sampai jari-jarinya kehilangan warna. Senior Chen, tolong bantu dia, Yun Yier memohon, mata terbuka lebar karena ketakutan. Mu Hongti juga berbalik untuk melihat Chen Fan dan memohon dengan matanya. Mereka telah melihat Chen Fan membuat Zhao Juexian menyerah dan karena itu mereka tahu dia lebih kuat daripada Hu Mei dan rombongannya. Apakah kamu yakin ingin terlibat? Nona Hu Mei berasal dari keluarga Hu di Suandu. Itu adalah keluarga Tuhan Surgawi. Dia juga saudara perempuan kesayangan Hu Xiao. Jika Anda tidak tahu siapa Hu Xiao, Anda hanya perlu melihat ke dataran tinggi Dewa Kuno. Sementara itu, saya dan saudara-saudara saya di sini semuanya adalah pewaris keluarga Dewa Surgawi. Yang tinggi adalah Yan Wuang. Dia adalah pewaris generasi ke-9 dari Sekte Sanshan. Di sana ada Fang Yan. Dia adalah murid terakhir dari kultivator sempurna Suanu. Ah benar, Anda mungkin tidak tahu siapa kultivator sempurna Suanu, tetapi ketahuilah bahwa dia berada di peringkat 50 teratas di Bei Huang Roll. Berdiri di belakang saya adalah San Wensen, Huang Weijun dan An Sufeng, semua dermawan mereka adalah kultivator yang perkasa. Saya Liu Xiang dan saya adalah orang yang paling tidak Anda khawatirkan. Tapi saya juga berada di peringkat 30 teratas di antara rekan-rekan saya. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh kami? Kultivator berpakaian putih memberi Chen Fan senyuman penuh arti. Orang-orang di sekitar mereka menghirup udara dingin setelah mendengar kata-katanya. Master Sekte Sanshan dan kultivator sempurna Suanu adalah kekuatan besar di wilayah Bei Huang. Meskipun mereka tidak seprestius mereka yang berasal dari keluarga penguasa surgawi, mereka sama kuatnya dan semuanya masuk dalam Bei Huang Roll. Daftar Bei Huang mencantumkan semua penguasa yang berkuasa di wilayah Bei Huang. Kultivator sempurna Suanu berada di posisi ke-50 di Bei Huang Roll, kekuatannya setara dengan Wang Xuanlong. Dan jauh lebih kuat daripada rata-rata penggarap inti emas tahap akhir. Dari semuanya, keluarga Hu merupakan ancaman terbesar. Oh tidak, gadis-gadis itu sedang dalam masalah. Beberapa penonton menggelengkan kepala karena khawatir. Saat itu, ketiga gadis itu sudah sangat terguncang. Mereka telah bertemu banyak petani yang pada awalnya bersedia menawarkan bantuan kepada mereka, namun kemudian layu setelah mendengar nama keluarga Hu. Mereka telah mengetahui secara langsung pengaruh keluarga Hu di wilayah Bei Huang. Keluarga Hu adalah keluarga penguasa surgawi dan faksi lain seperti 7 sekte iblis atau keluarga Zhao tidak dapat membandingkannya. Akankah Chen Fan benar-benar membantu mereka meskipun ada kekuatan yang begitu kuat? Mu Hongti melihat ke arah Chen Fan dan melihat bahwa dia tidak mengambil tindakan. Hatinya tenggelam ke dasar. Jangan buang waktu bersama mereka, lakukan saja. Aku masih harus bertemu kakakku di dataran tinggi. Dia berjanji akan memperkenalkanku pada Luo Changshen. Kesabaran Hu Mei mulai menipis. Lin Wuhua dan 3 gadis lainnya sama remehnya dengan serangga di matanya. Ahli waris kaya lainnya juga merasakan haus darah di mulut mereka. Ketiga gadis desa itu hanyalah mainan bagi mereka. Saat San Wensen dan Huang Weijun menyerbu ke arah gadis-gadis itu, Yier berteriak, "Senior Chen." Bahkan Lin Wuhua menoleh ke arah Chen Fan dan melirik Chen Fan dengan pandangan memohon. Chen Fan akhirnya angkat bicara, "Bisakah kamu menyisihkan mereka demi aku?" Ahli waris kaya hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Hu Mei melirik Chen Fan dengan rasa ingin tahu. Teman-temannya mengira Chen Fan sudah gila. Pengaruh apa yang dimiliki oleh seorang penggarap inti emas tahap awal terhadap ahli waris yang kuat itu? Apakah dia mengira dia adalah Wang Xuanlong atau Luo Changshen? Liu Xiang menyeringai dan kemudian bertanya, "Kamu berasal dari sekte atau keluarga apa?" "Saya bukan orang seperti itu."
Chen Fan menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kami harus mendengarkanmu? Liu Xiang memasang wajah tegang dan mengirimkan gelombang energi ke Chen Fan. Dia tidak hanya mencapai inti emas tahap menengah, tetapi dia juga telah menguasai energi sejati dari es etiril. Tiba-tiba, naga es putih yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Mereka terjun ke arah Chen Fan sambil menggeram. Wajah penonton berubah warna, namun, Chen Fan tidak terpengaruh oleh bahaya tersebut. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, mungkin karena nama saya Chen Beixuan. Liu Xiang menyeringai, tapi senyumannya dengan cepat melengkung di wajahnya. Dia menghentikan seninya dan kemudian bertanya dengan suara gemetar, Chen Beixuan, Raja Eliksir. Itu aku. Chen Fan mengangguk saat keheningan mematikan menyelimuti kerumunan. Semua orang terpesona oleh wahyu itu. Dan wajah para ahli waris yang berkuasa berubah masam. Yun Yier bertanya-tanya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh dataran tinggi Dewa Kuno menjadi sunyi setelah nama Chen Beixuan disebutkan. Semua penonton, San Wensen dan Fang Yan terdiam dan Liu Xiang menjadi pucat. Lin Wuhua dan Mo Hongti juga bingung. Mereka baru saja tiba di wilayah Beihuang, jadi mereka tidak tahu seberapa unggul nama Chen Beixuan. Ini adalah Raja Eliksir. Ya, saya pernah melihat video yang mulia. Dia terlihat sama seperti saat dia membentuk pil dengan pikiran. Ya Tuhan, Raja Eliksir datang langsung ke dataran tinggi Dewa Kuno. Pertemuan ini akan menjadi luar biasa. Dia satu-satunya Raja Eliksir yang dimiliki wilayah Beihuang dalam ribuan tahun terakhir. Semua orang bergumam. Mereka semua memandang Chen Fan dengan kagum. Setelah Chen Fan mengalahkan Eliksir Lord dan Alchemy Guild, dia dikagumi oleh dunia. Ketika dia menyelesaikan beberapa resep langka dan membunuh sekte bulu terbang, tidak ada orang lain di seluruh wilayah Beihuang yang berani memprovokasi dia lagi. Chen Beixuan, Hu Mei sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dilahirkan di keluarga penguasa surgawi dan merupakan saudara perempuan Hu Xiao, namun dia masih merasa sangat stres ketika menghadapi Raja Eliksir yang terkenal ini. Dia adalah seseorang yang sekuat ayah dan orang yang lebih tua. Sekarang, apakah kamu akan menyerah atau tidak? Chen Fan menjentikkan jarinya dan menatap Liu Xiang. Liu Xiang langsung pucat, bahkan Hu Mei harus mundur di depan Chen Fan, apalagi dirinya sendiri. Dengan reputasi Chen Fan di wilayah Beihuang, dia dapat meminta bantuan keluarga dewa surgawi manapun dan dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan generasi kedua. Saat Mo Hongti dan Yun Yier terkejut, Liu Xiang perlahan membungkuk dan tersenyum. Yang mulia, kami salah. Mohon maafkan kami demi keluarga Hu. Ketika ketiga gadis itu melihat Liu Xiang begitu rendah hati kepada Chen Fan, mereka hanya bisa terkesiap. Meskipun mereka tidak tahu siapa Liu Xiang, mereka tahu bahwa dia adalah seorang penggarap kesempurnaan inti emas tahap puncak. Chen Fan mengabaikan Liu Xiang dan berjalan ke Hu Mei. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjual Lin Wuhua ke rumah bordil? Hu Mei terdiam. Tamparan. Chen Fan menamparkan Hu Mei dan dia terbang 1000 meter. Separuh wajahnya hancur. Jika dia tidak memiliki beberapa harta karun roh, dia akan meledak. Ini adalah pelajaran untukmu. Lain kali, saya akan pergi ke keluarga Hu dan bertanya kepada Hu Yuansuo tentang cara dia mengajar putrinya. Chen Fan mendengus. Hu Mei sangat marah. Sebagai nyonya dari keluarga Hu, dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Semua orang di dataran tinggi menyaksikan dia ditampar. Namun, dia segera menenangkan dirinya saat melihat mata dingin Chen Fan. Pria di depannya adalah Raja Eliksir yang mengalahkan seluruh persekutuan alkimia. Berbicara tentang kekuatan, keluarga Hu mungkin tidak lebih kuat dari persekutuan alkimia. Juexian, temukan orang-orang yang menjelek-jelekkan Lin Wuhua. Singkirkan inti emas mereka dan ubah mereka kembali menjadi manusia biasa. Adapun yang lainnya, patahkan anggota tubuh mereka dan buang ke sungai. Setelah Chen Fan menamparkan Hu Mei, dia mengabaikannya dan pergi. Zhao Juexian segera bangun ketika mendengar perintah itu. Baiklah, saat Zhao Juexian menjawab, kekuatan Dharma yang menakutkan muncul dari tubuhnya dan seekor ular piton sepanjang 1000 kaki melesat ke langit dari punggungnya. San Wensen dan Fang Yan ketakutan dan mereka berusaha melawan. Sayangnya, Zhao Juexian adalah Lord Beihan dan memiliki darah piton penelan langit. Dia akan menjadi salah satu dari 50 kultivator teratas bahkan di wilayah Zeihan.
Bagaimana para penggarap inti emas tahap awal ini bisa menahan serangannya? Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Zhao Juexian telah mematahkan anggota tubuh beberapa orang dan melemparkannya ke sungai. Satu orang terbunuh dan inti emasnya diambil secara paksa. Liu Xiang dan yang lainnya juga dibuang ke sungai. Sebelum dilempar, mereka menangis, memohon dan berteriak. Fang Yan bahkan mengklaim bahwa gurunya adalah kultivator sempurna Suanu, dan dia tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja, tetapi Zhao Juexian mengabaikannya dan mengikuti perintah Chen Fan. Semua orang yang hadir tercengang. Yan Wuang, Fang Yan, San Wensen, Huang Weijun, mereka semua adalah tuan muda yang terkenal di wilayah Bei Huang dan memiliki latar belakang yang kuat. Masing-masing dari mereka didukung oleh kultivator agung yang sempurna, dan bahkan keluarga penguasa surgawi tidak akan menyinggung begitu banyak dari mereka pada saat yang bersamaan. Tapi Chen Fan baru saja mematahkan anggota tubuh mereka dan melemparkannya ke sungai. Meskipun anggota tubuh seorang penggarap inti emas yang sempurna dapat disembuhkan dengan cepat, tidak semua dari mereka dapat menanggung penghinaan. Chen Beixuan, aku akan datang untukmu sampai aku mati. Liu Xiang berkata dengan kejam dengan rambut tergerai dan pakaian basah. Tapi Chen Fan tidak peduli sama sekali. Dia hanya tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, atau dia akan membunuh mereka semua. Keluarga Hu bukanlah apa-apa. Sekte Sanshan dan kultivator sempurna Suanu juga bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan Surgawi, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya takut. Ayo pergi, kata Chen Fan kepada ketiga gadis itu. Yun Yier benar-benar tercengang dan Mu Hongti memandang Chen Fan dengan penuh semangat. Hanya Lin Wuhua yang tetap sombong, tapi matanya penuh ketakutan. Suara mendesing. Chen Fan mengeluarkan sinar biru dan menyelimuti ketiganya, yang kemudian berubah menjadi bintang dan naik ke dataran tinggi Dewa Kuno. Suara gemuruh para penguasa surgawi di dataran tinggi sepertinya tidak ada baginya. Dalam sekejap, Chen Fan telah mencapai dataran tinggi Dewa Kuno. Jaraknya 10.000 kaki dari tanah dan luasnya 1.000 kaki, yang setara dengan puluhan lapangan sepak bola. Ada banyak tuan dari keluarga besar dan sekte di wilayah Bei Huang, dan para elit dari wilayah surgawi lainnya. Tapi kemudian, Hu Xiao, beberapa master sekte dan pemimpin keluarga memandang Chen Fan dengan wajah kesal. Seorang penggarap inti emas dengan rambut merah yang ditutupi api membara bahkan tampak seperti ingin memakan Chen Fan utuh. Sepertinya kamu sudah tahu apa yang terjadi di bawah sana. Chen Fan berkata sambil tersenyum. Hu Xiao menjadi semakin marah. Kehendak abadi dari penggarap inti emas yang sempurna dapat mencakup beberapa ratus mil dan dataran tinggi Dewa Kuno hanya berukuran 10.000 kaki. Mudah bagi mereka untuk melihat situasi dengan jelas. Chen Fan telah menamparkan Hu Mei dan mematahkan anggota tubuh pelamarnya, yang merupakan penghinaan total bagi keluarga Hu di mata orang lain. Kamu akan membayar atas perbuatanmu suatu hari nanti, kata Hu Xiao. Lalu, Hu Mei juga tiba. Dia hampir menangis saat melihat Hu Xiao. Separuh wajahnya telah hancur dan kekuatan Dharma masih ada di dalam, sehingga tidak dapat disembuhkan. Hu Xiao semakin marah. Tidak apa-apa, saya perlahan-lahan akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Hu, kata Chen Fan dengan tenang. Banyak kultivator yang ingin menyapa Chen Fan mulai ragu. Chen Fan memang Raja Eliksir, tapi keluarga Hu juga kuat. Tidaklah bijaksana untuk melakukan apapun saat ini. Hanya saudara perempuan dari keluarga Wu yang menarik mereka ke dalam lingkaran mereka. Saudari Lin, sepertinya senior Chen sangat terkenal, gumam Yun Yier. Kamu baru menyadarinya. Lin Wuhua memelototinya dan menatap Chen Fan. Chen Fan bukan lagi seseorang yang bisa dikendalikan oleh wilayah Zeihan. Dia sejajar dengan para elit. Dan dia bahkan sebanding dengan tuan muda terkuat di wilayah Bei Huang. Saya bertanya-tanya berapa tahun yang saya perlukan untuk menjadi sekuat dia. Lin Wuhua menghela nafas. Sementara itu, Wang Xuanlong sudah menjelaskan sejarah dan aturan pertemuan tersebut. Pertemuan Dewa Linjiang adalah kesempatan bagi para kultivator muda untuk belajar satu sama lain. Pemenangnya berkesempatan untuk tinggal di dataran tinggi Dewa Kuno selama 3 bulan dan memenuhi syarat untuk mempelajari seni budidaya para penguasa surgawi kuno. Haha, Yang Mulia, bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa Anda harus berpartisipasi dalam pertempuran begitu Anda berada di sini? Yaitu, kecuali kamu ingin keluar dari dataran tinggi Dewa Kuno atau meminta maaf kepada keluarga Hu Xiao mencibir. Dan berkata,
Karena Chen Fan tidak peduli terhadap keluarga Hu Xiao berhenti berbicara omong kosong dengannya. 6 jimat ungu di matanya berputar. Berbicara tentang alkimia, Hu Xiao tidak akan berani bersaing dengan Chen Fan, tetapi keluarga Hu tidak pernah lebih lemah dari siapapun dalam pertarungan. Beraninya kamu, teriak saudara perempuan dari keluarga Wu. Wu Baisu bahkan mendengus dengan kejam. Saat Hu Xiao hendak menjawab, 3 berkas cahaya melintas di langit seperti 3 bintang jatuh yang terang. Ini, semua orang terkejut. 3 sinar cahaya mendarat di dataran tinggi Dewa Kuno dan 3 tuan muda muncul. Ada 2 pria dan seorang wanita. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian putih dan memegang pedang, yang lain sekuat naga dan yang lainnya ditutupi api merah. Mereka semua beberapa kali lebih kuat daripada Hu Xiao dan tampaknya tidak menaruh perhatian pada orang-orang dari wilayah Beihuang. Mereka segera berbicara begitu mereka muncul. Siapa? Chen Beixuan. Siapa kamu? Beraninya kamu. Saat Wu Qinyan berbicara, Wu Baisu tiba-tiba menyela. Saudari, pemimpin mereka adalah Li Ken, Pangeran Pedang Langit Surgawi. Li Ken, Wu Qinyan mengamati pria di tengah, yang mengenakan pakaian putih dan membawa pedang. Lalu, matanya melotot dan dia tersentak. Kebanyakan orang di dataran tinggi Dewa Kuno sudah mengenali mereka. Apakah dia benar-benar Li Ken? Dia adalah Pangeran Pedang dari Institut Langit Surgawi, yang merupakan sekte surgawi yang termasuk di antara 3 sekte pedang teratas di planet Tianhuang, bersama dengan sekte pedang Hao Tian. Peringkat Li Ken bahkan lebih tinggi dari Wang Xuanlong di Longevity Roll. Itu benar, dia mengenakan pakaian putih dan membawa pedang. Dia memiliki rambut hitam dan biduk di pakaiannya adalah simbol dari Heavenly Jade Institute. Dia pasti Li Ken. Oh tidak, Li Ken ada di sini. Kami dalam masalah. Banyak orang yang ketakutan. Li Ken menduduki peringkat ke-74 di Longevity Roll dan merupakan pendekar pedang sejati. Selain itu, Institut Giok Surgawi bahkan lebih kuat daripada keluarga Wang di wilayah Beihuang. Bagaimana mungkin seseorang tidak takut ketika pewaris sekte surgawi muncul? Wu Baisu, Feng Yuqiu, Nin Haichao dan Wang Xuanfeng mengerutkan kening dan tampak ketakutan. Bahkan Wang Xuanlong bangkit dan tertawa. Mengapa kamu ada di sini di wilayah Beihuang? Wang Xuanlong dikelilingi oleh bintang-bintang dan matanya berbinar. Saat orang melihatnya, sepertinya ada gambar yang menggambarkan planet dan kehancuran alam semesta di belakangnya. Dia sama mengesankannya dengan Li Ken. Meskipun Institut Giok Surgawi adalah sekte surgawi, sebagian besar murid mereka berkumpul di selatan planet Tianhuang. Wilayah Beihuang berada di bagian paling utara dan tidak memiliki banyak kontak dengan Institut Langit Surgawi. Saya mendengar bahwa ada eliksir monark baru. Saya harus datang. Li Ken berkata dengan suara dingin. Dia menoleh dan banyak orang menundukkan kepala. Mereka merasa seperti ada aura pedang di mata Li Ken dan jiwa ilahi mereka bisa retak jika mereka melihatnya. Dia pastinya Pangeran Pedang Langit Surgawi, kalau tidak dia tidak akan sekuat itu. Banyak yang ketakutan, bahkan Chen Fan mengukurnya. Meskipun Li Ken tidak sekuat Pangeran Pedang Hao Tian, dia tidak jauh lebih lemah. Raja Pedang telah kalah dari Pangeran Pedang Hao Tian saat itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat Li Ken, dia seperti semut di mata Chen Fan. Saya tidak percaya bahkan saudara Li Ken pernah mendengar tentang eliksir Monarch Chen. Senang sekali, Wang Xuanlong tersenyum dan melirik kedua kultivator di sebelah Li Ken. Keduanya adalah Wu Baisu dan yang lainnya juga bertanya-tanya. Mereka bertiga berkumpul dengan sengit. Pria dan wanita di sebelah. Li Ken tampaknya juga kuat, dan mereka juga harusnya terkenal. Ini adalah Dewi Longhua dari daerah pemakaman naga dan ini adalah Gu Fen, Tuan Muda Kota Sainfire. Saudara Wang pasti sudah familiar dengan nama mereka, Li Ken memperkenalkan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang terkejut dan bahkan Wang Xuanlong menyipitkan matanya. Longhua tingginya 189 cm, energi seperti macan tutul. Dia memiliki rambut panjang ungu dan mata ungu tua. Gu Fen bertubuh berani dan kurus, namun tubuhnya dikelilingi api putih yang membuatnya tampak suci. Namun yang lebih menakutkan adalah identitas mereka. Keluarga panjang wilayah pemakaman naga dan kota Sainfire keduanya bersejarah. Longhua dan Gu Fen masing-masing berada di peringkat 83 dan 89 di Longevity Roll, jadi mereka sebanding dengan Wang Xuanlong. Semua orang terkejut. Ketiganya adalah elit dari Longevity Roll. Planet Tianhuang sangat luas. Terdapat beberapa ratus daerah tandus,
puluhan daerah surgawi dan banyak tanah rahasia, gua surga dan dunia-dunia kecil, yang mencakup area seluas miliaran mil. Hanya 100 kultivator yang dapat terdaftar di daftar panjang umur dan Wang Xuanlong adalah satu-satunya di antara mereka di seluruh wilayah Beihuang dalam 1000 tahun terakhir. Untung saja, 4 elit tersebut telah berkumpul di sana. Bersama dengan Luo Changshen yang legendaris. Ada total 5 elit dari daftar panjang umur di dataran tinggi Dewa Kuno. Memikirkan hal ini, bahkan Wu Baisu pun cemas. Para penggarap wilayah Beihuang tidak bisa berkata-kata. Li Ken, Long Hua, Gu Fen, bersama dengan Wang Xuanlong dan Luo Changshen, 5 elit hadir di pertemuan Dewa Linjiang. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Eliksir Monarch Chen luar biasa, seru seseorang. Haha. Apakah menurutmu para elit ini punya niat baik? Seorang kultivator kurus dan anggun yang memegang kipas lipat menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Orang-orang di sekitar segera menoleh. Kultivator yang anggun itu mendongak dan berkata dengan dingin, di antara wilayah di planet Tianhuang, wilayah Beihuang terletak di utara dan seni kultivasi kita telah menurun. Selama 10.000 tahun terakhir, kita hanya memiliki satu dewa surgawi dan hanya Wang Xuanlong yang terdaftar di daftar panjang umur dalam 3.000 tahun terakhir. Jika kita memberi peringkat pada wilayah surgawi lagi, wilayah Beihuang akan berada di urutan terbawah. Mengapa para pemukul berat ini peduli dengan pertemuan Dewa Linjiang? Mereka datang untuk Raja Eliksir, dan bukan dengan cara yang bersahabat. Semua orang terkejut dan orang yang berbicara sebelumnya berkata dengan marah, Raja Eliksir adalah kebanggaan wilayah Beihuang dan bakat alkimia yang tiada taranya. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan menjadi musuh kita. Benar, bahkan Tuan Surgawi pun harus menghormati Raja Eliksir. Apakah mereka benar-benar mengira mereka telah menjadi penggarap jiwa yang baru lahir? Bagaimana Li Ken dan teman-temannya bisa lebih kuat dari keluarga Wang? Semua orang berkata dengan marah. Wilayah Beihuang adalah wilayah yang paling lemah di antara wilayah surgawi dan banyak kultivator yang bahkan tidak bisa mengangkat kepala ketika pergi ke wilayah lain. Sejak Chen Fan tiba, mereka semua memperlakukannya sebagai kebanggaan dan kemuliaan, dan mereka tidak bisa membiarkan siapapun menyinggung perasaannya. Meski begitu, aku khawatir, itu belum tentu benar. Kultivator yang anggun itu menghela nafas dan tampak sedikit khawatir. Wilayah Beihuang memiliki banyak keluarga dan sekte. Eliksir Monarch Chen telah memprovokasi banyak dari mereka. Ini akan sulit baginya. Namun, orang-orang di sekitarnya terlalu bersemangat dan tidak mendengarkannya. Sementara itu, di dataran tinggi, Long Hua yang tinggi dan I berkata, Wang Xuanlong, hentikan omong kosong itu. Kudengar ada Raja Eliksir baru di wilayah Beihuang. Kami datang dari selatan untuk melihat apakah itu benar. Gu Fen juga berkata, banyak daerah yang terkejut dengan adanya eliksir monark yang baru. Kami hanya kelompok pertama yang sampai di sini. Saya khawatir semakin banyak kultivator yang juga sedang dalam perjalanan. Aku tahu bahkan Raja Alkimia pun mengetahui hal itu. Kamu harus berhati-hati. Banyak orang tercengang. Mereka tahu apa maksud sebenarnya dari mereka berdua. Mereka mencoba mengatakan bahwa Chen Fan itu palsu. Orang-orang di wilayah surgawi lainnya tidak percaya bahwa wilayah Beihuang akan memiliki Raja Eliksir, itulah sebabnya mereka pergi ke sana untuk melihatnya sendiri. Kebanyakan dari mereka berharap untuk mengungkap kebenaran. Wang Xuanlong juga mengerutkan kening. Keluarga Wang selalu menganggap wilayah Beihuang sebagai milik mereka, jadi ketika para penggarap dari wilayah lain memandang rendah wilayah Beihuang, Wang Xuanlong pasti akan marah karenanya. Dewi Long Hua, mohon hormat. Yang mulia adalah Raja Eliksir dan bahkan pemimpin keluarga panjang harus memperlakukannya dengan baik. Selain itu, para tetua dan ketua persekutuan dari persekutuan alkimia membenarkannya dan banyak keluarga menyetujuinya. Eliksir Monarch Chen bahkan membuat pil surgawi esensi bumi di depan semua orang. Bagaimana bisa itu palsu? Sebelum dia selesai berbicara, Long Hua sudah mendengus. Siapa yang tahu apa yang direncanakan wilayah Beihuang? Persekutuan alkimia mungkin mengarang cerita dengan Chen Beixuan untuk mendapatkan ketenaran. Seberapa baik penilaian para pemimpin keluargamu? Dewi Long Hua, apa maksudmu? Wang Xuanlong tampak kedinginan. Long Hua tidak hanya percaya bahwa Chen Fan adalah Raja Eliksir palsu, dia juga telah mempermalukan keluarga Dewa Surgawi di wilayah Beihuang. Banyak elit yang tampak kesal dan orang-orang dari keluarga Wu serta persekutuan alkimia sangat marah. Hanya si Tu Cheng yang duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Long Hua tidak bermaksud begitu. Tolong jangan pedulikan dia. Namun, ini memang merupakan masalah besar. Master Sekte kami bertemu dengan Raja Alkimia belum lama ini dan Raja Alkimia juga mengkhawatirkan hal itu, kata Li Ken. Raja Alkimia tahu. Wang Xuanlong terkejut. Alchemy King adalah keju yang sangat besar dan seorang alkemis surgawi yang terkenal di planet Tianhuang. Bahkan para penguasa surgawi pun menghormatinya. Jika dia mengetahuinya, siapa yang tidak khawatir? Tapi kemudian, apa yang dikatakan Li Ken tidak hanya membuat semua orang terkejut. Selain itu, kamu mungkin tidak mengetahuinya, eliksir monark terakhir berasal dari Heavenly Jade Institute. Apa? Semua orang tercengang. Bahkan Wang Xuanlong tampak ketakutan. Apakah menurutmu seseorang bisa menjadi Raja Eliksir hanya dengan membuat satu pil surgawi? Long Hua berkata dengan nada meremehkan. Ya, Raja Eliksir adalah orang kedua setelah alkemis surgawi. Bahkan Dewa Surgawi pun harus menghormatinya. Saint Fire City pasti sudah mendapatkannya jika semudah ini. Gu Fen mengangguk. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan banyak sekte surgawi harus dilibatkan sebelum Anda dapat menyebut diri Anda Raja Eliksir, tidak hanya dengan membuat pil surgawi. Ini bukan sekedar judul, kata Li Ken. Suaranya terdengar dingin. Setelah mereka berhenti bicara, semua orang terdiam. Suasana di dataran tinggi Dewa Kuno menjadi serius dan Wang Xuanlong tetap diam. Memang benar, Raja Eliksir sama superiornya dengan pemimpin keluarga Dewa Surgawi. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti itu hanya dengan membuat pil surgawi? Banyak orang menanyakan pertanyaan yang sama di benak mereka. Li Ken kemudian berkata, tentu saja, kami tidak memenuhi syarat untuk menilai siapa yang bisa menjadi Raja Eliksir. Kami di sini hanya untuk melihat betapa kuatnya Chen Beixuan. Jika dia tidak kuat dan tidak tahu banyak seni alkimia, bagaimana dia bisa menjadi Raja Eliksir? Semua orang segera melihat ke arah Chen Fan. Chen Fan langsung menjadi sorotan. Yun Yier segera menjadi gugup. Saudari dari keluarga Wu dan Mu Hongti juga khawatir. Itu aku, kata Chen Fan acuh tak acuh. Anda hanyalah seorang penggarap inti emas tahap awal. Beraninya kamu menyebut dirimu seorang Raja Eliksir. Kamu lucu sekali. Long Hua mendengus dan mengangkat dagunya dengan arogan. Kekuatan dharmamu memang lemah. Semua orang tahu apa maksud Gu Fen. Level Chen Fan terlalu rendah untuknya. Hu Mei dan Hu Xiao mencibir, sementara saudara perempuan dari keluarga Wu dan Lin Wu Hua tampak kesal. Terlalu lemah. Li Ken menggelengkan kepalanya. Ada kilatan cahaya perak di matanya dan dia menatap Chen Fan. Seorang Raja Eliksir tidak hanya pandai dalam alkimia, tetapi juga harus kuat. Ketika nenek moyang kita dianugerahi gelar Eliksir Monark, dia menduduki peringkat kedua di Longevity Roll. Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana Anda bisa menggunakan kuali surgawi untuk membuat pil surgawi? Li Ken membuat beberapa pekikan saat dia berbicara. Dia berdiri di sana dan memberikan banyak tekanan kepada semua orang. Bang! Boom! Orang-orang di sekitar Chen Fan mundur. Mu Hongti dan Yun Yier langsung memucat. Jika bukan karena Wu Baisu, mereka pasti sudah terbunuh. Adapun Lin Wu Hua, dia masih bertahan, tetapi mulutnya berdarah dan dia harus terjatuh. Tuan-tuan lain dari keluarga Wu dan persekutuan alkimia juga telah mundur. Pada akhirnya, hanya saudara perempuan dari keluarga Wu, Zhao Juexian dan Situ Cheng yang masih berdiri di belakang Chen Fan, tetapi mereka dikelilingi oleh api dan True Essence, dan tampaknya melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Pada akhirnya, puluhan meter di sekitar Chen Fan menjadi kosong dan hanya beberapa orang yang masih berdiri. Li Ken terlalu kuat, dia bahkan belum menyerang. Energi pedangnya telah membuat takut banyak elit muda. Lin Wu Hua adalah penggarap inti emas tahap awal dan cukup kuat untuk bertarung dengan nyonya dari keluarga Wu, tapi dia masih tidak bisa menahan energinya bahkan sedetik pun. Para elit di Longevity Roll memang kuat. Banyak orang yang ketakutan. Li Ken, jangan melangkah terlalu jauh. Ini adalah wilayah Bei Huang. Tidakkah menurutmu kami tidak bisa menanganimu? Wu Baisu mendengus dan berdiri di depan Chen Fan. Gelombang hitam muncul di belakangnya yang memiliki kuali tripod hitam di dalamnya. Tingginya 100 kaki dan memblokir energi pedang Li Ken. Wu Baisu menjadi semakin marah. Keluarga Wu juga memiliki dewa surgawi sebelumnya dan memiliki harta karun surgawi. Meskipun mereka lebih rendah dari Institut Giok Surgawi, mereka juga kuat. Wu Baisu adalah seorang penggarap inti emas tahap puncak. Bagaimana dia bisa takut pada Li Ken?
Li Ken menyipitkan matanya. Dia kemudian menembakkan aliran aura perak yang tampak seperti pedang surgawi dan menebasnya. Wu Baisu tidak mundur. Bentuk Dharma Kuali tripod hitamnya diperbesar, sepertinya itu akan menghancurkan langit. Sementara keduanya hendak bertengkar. Cukup, seseorang berkata. Wang Xuanlong melambaikan tangannya dan tirai berbintang jatuh, membelah keduanya, aura pedang perak dan bentuk Dharma terhalang. Tirainya mungkin terlihat tipis, tapi sekeras dinding besi. Saudara Li Ken, ini adalah wilayah Bei Huang, bukan Institut Langit Surgawi, Wang Xuanlong memberitahu Li Ken dengan serius. Long Hua dan Gu Fen baru saja melangkah maju dan banyak kultivator muda di wilayah Bei Huang telah mengangkat pedang mereka, berdiri di belakang Wang Xuanlong. Menghadapi 3 elit longevity, roll, Wang Xuanlong dan Wu Baisu tidak cukup kuat. Baik, aku hanya bertanya. Li Ken menjentikkan lengan bajunya dan menghentikan teman-temannya, tapi dia menatap Wang Xuanlong. Tapi harap diingat bahwa kami tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil posisi sebagai Raja Eliksir, atau itu akan menjadi penghinaan bagi Institut Giok Surgawi dan seluruh dunia alkimia. Kami mungkin pergi ke wilayah Bei Huang untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas hal itu. Pada saat itu, meskipun keluarga Wang tidak bisa disalahkan, Anda tidak akan bisa lepas dari tuduhan melindungi penjahat. Semua orang terkejut. Saudaraku, teriak Wang Xuanfeng. Keluarga Wang tentu saja tidak takut pada Li Ken, Long Hua, dan Gu Fen. Meskipun mereka adalah elit di daftar panjang umur, keluarga Wang memiliki dewa surgawi yang dapat membunuh mereka dalam sekejap. Namun, jika mereka membuat seluruh dunia alkimia marah, Institut Giok Surgawi, Kota Api Suci, dan bahkan Raja Alkimia mungkin akan datang menjemput mereka, dan mereka tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Bahkan Wang Xuanlong ragu-ragu, tidak berani mengambil keputusan dengan mudah. Pangeran Pedang benar, seorang Raja Eliksir sama superiornya dengan Dewa Surgawi. Bagaimana seorang pemuda lemah yang berasal dari daerah tandus bisa menjadi seorang pemuda lemah? Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui, tiba-tiba seseorang berkata. Orang-orang berbalik dan melihat Hu Xiao bangun dengan tenang. Hu Xiao, sementara saudara perempuan dari keluarga Wu mendengus dan hendak berbicara. Master Sekte dari Sekte Sanshan juga berkata, itu benar, saya melihat eliksir Monarch Chen membuat pil dengan mata kepala sendiri, tapi mungkin saja mereka membodohi kita, dimulai. Ya, saya sudah lama meragukan eliksir Monarch ini palsu. Mungkin persekutuan alkimia berbohong, kultivator sempurna Suanu juga berkata dengan marah. Kemudian, 8 Master Sekte dan pemimpin keluarga berbicara. Chen Fan menolak membuatkan pil untuk mereka atau memiliki konflik dengan keturunan mereka. Keluarga San dan keluarga Wang juga termasuk di antara mereka. Semua orang di wilayah Bei Huang dulunya berada di pihak yang sama melawan ketiga elit tersebut, namun mereka mematahkan garis pertahanan. Banyak orang langsung ragu, ya, persekutuan alkimia dan Tuan Eliksir mungkin bisa melakukan suatu tindakan. Mereka hanya perlu membuat pil surgawi atau membelinya terlebih dahulu. Pil surgawi tidak mahal untuk persekutuan alkimia. Kebanyakan orang masih mempercayai Chen Fan dan Wu Qinyan juga mengabaikan orang-orang itu. Dia tahu mereka menaruh dendam padanya. Tapi keluarga Wu dan orang-orang dari persekutuan alkimia menjadi cemas ketika orang lain berbicara. Ini memang mencurigakan. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Kita perlu berdiskusi lebih lanjut apakah Chen Beixuan adalah Raja Eliksir atau bukan. Ini adalah seorang pria berpakaian hitam. Rambutnya beruban dan dia duduk di sana dengan wajah dingin. Energinya sama kuatnya dengan Wu Baisu dan Hu Xiao. Nin Haichao, elit dari keluarga Nin dan salah satu dari 5 tuan teratas di antara generasi muda wilayah Bei Huang. Orang-orang bertanya-tanya apakah dia mewakili keluarga Nin, yang merupakan keluarga penguasa surgawi, yang setara dengan keluarga Wu, keluarga Hu, dan persekutuan alkimia. Setelah orang superior tersebut berbicara, orang-orang segera mulai mendukung klaim Li Ken, sementara banyak orang lainnya masih ragu-ragu. Tapi ini bukanlah akhir, sementara semua orang menyaksikan dengan kaget. Banyak tuan muda yang galak bangkit. Keluarga Feng setuju dengan saudara Nin. Ini perlu evaluasi. Sekte Tai setuju. Persekutuan dagang menentukannya. Feng Yuqiu dari keluarga Feng, pewaris Sekte Tai, Sang Hangkong, tuan muda dari Serikat Dagang. Orang-orang itu adalah keturunan keluarga Dewa Surgawi atau pewaris sekte teratas. Semuanya sekuat Wu Baisu dan Hu Xiao. Lebih penting lagi,
kekuatan yang mereka wakili membuat semua orang merasa putus asa. Keluarga Hu, keluarga Nin, keluarga Feng, Sekte Tai, Serikat Dagang, mereka merupakan hampir setengah dari kekuatan utama di wilayah Beihuang. Semua anggota keluarga Wu merasakan hawa dingin di punggung mereka. Ada kurang dari 10 kekuatan di wilayah Beihuang yang pernah memiliki penguasa surgawi di masa lalu dan 5 di antaranya telah meningkat. Bahkan keluarga Wang takut jika 5 keluarga bekerja bersama. Kemudian, seluruh dataran tinggi Dewa Kuno terdiam. Orang-orang dari keluarga Wu dan persekutuan alkimia menjadi pucat dan banyak pembudidaya di wilayah Beihuang merasa cemas. Meskipun Yun Yier tidak mengenal mereka, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dan dia mencengkeram lengan baju Chen Fan. Apa yang sedang terjadi? Wu Qinyan bertanya-tanya. Jika hanya ada 3 elit, para penggarap di wilayah Beihuang dapat memblokir mereka sepenuhnya, tetapi akan sulit jika 5 keluarga mengubah pendirian mereka pada saat yang bersamaan. Saudara Wang, teman-teman, kami dapat menjamin bahwa persekutuan alkimia tidak mengada-ada, kata Wu Qinyan dengan cemas. Tapi sebelum dia selesai, seseorang di sebelahnya bangun. Pria itu mengenakan jubah putih dengan 4 bintang di atasnya, artinya dia adalah tetua dari persekutuan alkimia. Dia adalah Situ Cheng, yang menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Dia kemudian mendongak dan berkata, sebelum saya datang, guru saya memberitahu saya bahwa persekutuan alkimia adalah tempat suci yang memiliki sejarah ribuan tahun di wilayah Beihuang. Tuanku memang bertanggung jawab atas hal ini. Jika teman kami ingin mempertimbangkan kembali posisi Chen Beixuan sebagai Raja Eliksir, kami dari persekutuan alkimia akan melakukan apapun yang kami bisa. Suatu ketika Situ Cheng berbicara. Wu Qinyan menatapnya dengan kaget. Orang lain bingung dan murid persekutuan alkimia serta keluarga Wu tercengang. Bukankah Alchemy Guild ada di pihak Chen Fan? Mengapa mereka mengkhianatinya? Apa yang terjadi? Situ Cheng tetap diam. Ini jebakan, Wu Baisu berkata dengan dingin. Dia akhirnya menyadari bahwa pertemuan ini tidak diragukan lagi adalah sebuah jebakan. Mereka datang untuk Chen Fan dan gelarnya. Hu Xiao, Nin Haichao dan Feng Yuqiu pasti termasuk di antara orang-orang yang memasang jebakan ini. Tanpa mereka, 3 elit longevity roll tidak akan ada di sana. Saya hanya berdoa agar keluarga Wang tidak terlibat dalam hal ini. Jika demikian, masih ada harapan. Dia menatap Wang Xuanlong. Tidak peduli apa yang dikatakan Hu Xiao dan Li Ken, wilayah Beihuang adalah wilayah keluarga Wang. Wang Xuanlong tanpa ekspresi. Sebagai keturunan keluarga Wang dan penyelenggara pertemuan, saya harus bersikap adil. Sekarang saya mengumumkan bahwa kami akan mencabut gelar Raja Ramuan, Chen Beixuan untuk saat ini dan membiarkan keluarga dan 3 sekte surgawi mengevaluasinya lagi. Wilayah Beihuang tidak akan pernah membiarkan penipu menduduki posisi superior seperti itu, kata Wang Xuanlong acuh tak acuh, seperti seorang raja yang menguasai dunia. Ini sudah berakhir. Wu Baisu menutup matanya. Apa yang dikatakan Wang Xuanlong tidak diragukan lagi merupakan hukuman mati bagi Chen Fan. Tanpa identitas eliksir monark, keluarga-keluarga itu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap Chen Fan. Dia hanyalah seorang penggarap inti emas yang memiliki penggarap inti emas tahap puncak sebagai pelayannya. Mereka bukan tandingan dari begitu banyak keluarga penguasa surgawi. Alkemis Chen, kamu telah membuat terlalu banyak musuh. Wu Baisu tersenyum. Kecut, Raja Ramuan, yang mulia, seseorang yang sebanding dengan dewa surgawi. Seberapa muliakah gelar-gelar ini? Dan berapa banyak musuh yang dibuat Chen Fan? Keluarga Hu, persekutuan alkimia, sekte Sanshan, kultivator sempurna Suanu, lebih penting lagi. Dia telah menyinggung keluarga Feng dan keluarga Nin karena dia tinggal di perkebunan keluarga Wu, menolak membuat pil untuk keluarga lain. Saat Wang Xuanlong berbicara, Hu Xiao duduk di sana dengan menyilangkan kaki dan tidak pernah memandang Chen Fan. Namun orang-orang yang hadir memperhatikan bahwa Hu Xiao terlihat berbeda. Chen Fan telah menamparkan Hu Mei sebelumnya, tetapi Hu Xiao tidak melakukan apapun. Banyak orang mengira keluarga Hu telah menurun dan ditindas oleh Raja Eliksir. Namun, Hu Xiao membalikkan keadaan. Tanpa gelar eliksir monark, Anda hanyalah seorang penggarap inti emas tahap awal. Bagaimana Anda bisa sejajar ketika menghadapi begitu banyak elit? Aku khawatir bahkan para pelayan keluarga Hu lebih kuat darimu. Banyak orang mulai merasa kasihan pada Chen Fan. Dan Hu Mei bahkan menyeringai dan menatap Chen Fan dengan ekspresi gembira seolah dia sudah mati.
Nin Haichao, Feng Yuqiu dan Sang Hangkong semuanya tampak acuh tak acuh dan tetap diam. Semuanya telah diatur ketika Wang Xuanfeng berbicara. Bahkan Valet Moon Fiery menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali, kamu bisa saja naik ke puncak, tapi sekarang, kamu telah jatuh ke bawah. Lin Wuhua dan Mu Hongti menjadi sangat pucat dan Wu Qinyan tersenyum masam. Orang-orang dari keluarga Wu dan persekutuan alkimia memandang Chen Fan dengan menyedihkan, mereka tahu dia tidak lagi superior. Ketika keluarga Wang mengambil keputusan, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Chen Fan? Alkemis Chen Beixuan, apakah ada yang ingin Anda katakan tentang keputusan tersebut? Wang Xuanlong memandang Chen Fan. Tolong percaya pada penilaian adil semua keluarga. Feng Yuqiu tersenyum. Benar, Nin Haichao mengangguk. Hu Xiao bahkan tidak mau tersenyum. Adapun 3 elit dari wilayah lain, mereka mengabaikan Chen Fan dan memandang semua orang dengan jijik. Saat Chen Fan dikelilingi oleh begitu banyak elit di dataran tinggi Dewa Kuno dan ketika semua orang mengira dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tiba-tiba tertawa. Dia tertawa gembira dan semua orang bingung. Apa yang Anda tertawakan? Long Hua bertanya. Tanpa gelar eliksir monark, Chen Fan sama rentannya dengan semut di depan para elit. Namun, dia masih tertawa, yang membuat Long Hua merasa bingung. Aku tertawa karena kamu terlalu percaya diri. Chen Fan tersenyum dan ada rasa dingin di matanya. Saya tidak pernah peduli dengan judulnya. Bahkan jika itu adalah Alchemy King, Alchemy God, atau Alchemy Saint, kamu bisa memilikinya jika kamu mau. Tetapi jika aku menolak, kamu juga tidak bisa mengambilnya dengan paksa. Kemudian, Chen Fan berdiri tegak dan berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika ya, bangkitlah dan mati. Semua orang terdiam. Kemudian, mereka tercengang. Dataran tinggi itu dikelilingi oleh esens Qi. Angin membawa gemuruh guntur dari kejauhan saat kilat menembus awan gelap, menerangi tanah datar. Itu adalah tempat yang sangat langka dan sempurna untuk mencari pencerahan. Tak heran jika akan menarik begitu banyak pembudidaya muda untuk berkumpul di sana dan bersaing satu sama lain. Namun, saat itu juga, suasana di dataran tinggi menjadi tegang. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Eliksir Raja Chen ingin membunuh Li Ken. Itu tidak masuk akal. Keluarga Wang telah mencabut gelar eliksir monarknya, dia bukan siapa-siapa sekarang. Bahkan jika Pangeran Pedang Langit Surgawi bersedia mengampuni nyawanya demi keterampilan alkimianya, dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja tanpa hukuman. Chen Beixuan pasti kehilangan kontak dengan kenyataan setelah disembah selama beberapa hari. Banyak orang menggelengkan kepala dalam pikiran mereka. Eliksir monark hanyalah sebuah gelar kosong, hal ini tidak berarti apa-apa tanpa dukungan dan pengakuan dari faksi-faksi yang kuat. Itu sama kosongnya dengan mata orang mati di depan keluarga penguasa surgawi. Di satu sisi, Raja Eliksir tidak berarti apa-apa dibandingkan gelar alkemis surgawi. Seorang alkemis surgawi harus menjadi penguasa surgawi terlebih dahulu dan memiliki kekuatan pribadi yang cukup untuk duduk di meja yang sama dengan faksi kuat lainnya. Omong kosong. Nin Haichao mendengus. Eliksir Monark Chen, kamu terlalu terbawa oleh kesuksesanmu. Feng Yuqiu menggelengkan kepalanya. Dia mulai retak. Hu Mei tersenyum mengejek. Elit lain di Longevity Roll bahkan tidak mengatakan apapun karena mereka yakin bahwa Chen Fan sudah dikutuk sejak awal. Pangeran Pedang Langit Surgawi atau Wang Xuanlong juga tidak pernah meragukan seni alkimia Chen Fan. Namun mereka lebih memilih menangani alkemis di bawah rata-rata untuk melakukan perintah mereka daripada harus berurusan dengan sikap Raja Eliksir. Wu Baisu, Tuan Muda Wang baru saja mencabut gelarnya. Kami akan membawa Chen Beixuan bersama kami sampai kami memutuskan hukumannya. Hu Xiao berjalan mendekat. Langkahi dulu mayatku. Wu Baisu bangkit dan memprotes. Namun, dia tahu bahwa keluarga Wu tidak dapat bertahan melawan kekuatan gabungan dari begitu banyak keluarga kuat. Dia menoleh dan menoleh ke Wu Baisu dengan putus asa. Namun, Wu Baisu tetap diam. Transaksi antara Chen Fan dan keluarga Wu adalah murni bisnis. Keluarga Wu mungkin bersedia menyingkirkan pemain kecil seperti Sekte Bulu Terbang demi Chen Fan, namun tidak akan pernah membelanya di depan keluarga penguasa surgawi. Lebih buruk lagi, keluarga Wang dan 3 sekte besar surgawi terlibat. Bahkan Wu Wendin harus berpikir 2 kali sebelum melewati garis merah. Chen Beixuan, tolong ikuti saya. Anda dapat yakin bahwa keluarga Hu akan memberi Anda persidangan yang layak.
Hu Xiao tersenyum dan mengulurkan tangan ke arah Chen Fan. Di langit, telapak tangan emas muncul entah dari mana. Lebarnya 4 meter dan permukaannya yang berkilau tampak sangat keras. Itu membebani Chen Fan. Serangan Hu Xiao dilakukan dengan energi dari inti emas tingkat tinggi miliknya. Sebelum cakar itu mendarat di Chen Fan, tanah telah ditekan meskipun ada susunan pelindung yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi. Berhenti, Lin Wuhua terbang dengan pisau di satu tangan. Namun, Hu Xiao menjatuhkannya dengan jentikan jari. Jika Zhao Juexian tidak bertindak cepat, dia mungkin dibunuh oleh Hu Xiao. Zhao Juexian menegakkan punggungnya dan memunculkan penampakan ular piton besar. Piton itu terbang keluar dan memblokir serangan telapak tangan tersebut. Apa maksudnya ini? Kamu ingin melawanku lagi? Hu Xiao terkikik. Dia telah menjatuhkan Zhao Juexian terakhir kali mereka bertarung. Namun, ia kemudian dikalahkan oleh Chen Fan. Dia bermimpi untuk membalas kekalahannya dan menebus dirinya sendiri, dan hari itu akhirnya tiba. Hu Xiao menoleh ke belakang dan berteriak, "Baiklah kalau begitu. Aku akan membuat kalian berdua bertekuk lutut." Tiba-tiba, 6 prasasti jimat ungu berkilau terbang keluar dari matanya dan membentuk 6 salinan Hu Xiao di sekelilingnya. 9 ilusi rubah surgawi. Seni rahasia keluarga Hu terungkap sekali lagi. Kali ini, salinan Hu Xiao tampak jauh lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Energi di dalam penampakan itu juga meningkat 2 kali lipat. Ledakan, Hu Xiao, bersama dengan 6 salinannya, dituntut di Chen Fan. Zhao Juexian mampu menghentikan 6 salinan di jalurnya, tetapi tidak dengan Hu Xiao sendiri. Dia melesat ke kiri dan ke kanan, dan melewati pertahanan Zhao Juexian seperti hantu. Dalam sekejap, dia tiba di depan Chen Fan. Rambut panjang dan lengan bajunya tergerai melawan angin, tampak tidak wajar dan seperti peri. Semua orang menyaksikan Hu Xiao mengangkat satu tangan dan meraih ke arah Chen Fan. "Ikut denganku." Tangannya bertambah besar dengan cepat dan berubah menjadi cakar ilahi rubah surgawi. Itu memotong rute pelarian Chen Fan, bahkan sebelum mendarat di atasnya. Bahkan penggarap inti emas tahap akhir tidak dapat menghindari serangan ini. Wu Qinyan berubah menjadi kumpulan saraf. Dia memandang Wu Baisu beberapa kali, tapi kecewa melihat ketidakpeduliannya. Yun Yier meneriakkan kesusahannya, "Senior Chen." Semua penonton menahan napas. Chen Fan telah membuat musuh sebanyak dia mendapat teman. Pria dengan kipas terlipat menempel erat pada punggung kayu aksesori ini dan jatuh dalam kesusahan. Chen Beixuan, gelar eliksir monark tidak ada artinya. Dunia berada di bawah kendali keluarga-keluarga besar. Kamu akan menyesal telah mempermainkanku. Melihat kemenangan sudah di ujung jarinya, senyuman muncul di wajah Hu Xiao. Namun, hanya sepersekian detik kemudian, senyuman itu membeku di wajahnya. Dia menyaksikan Chen Fan mendongak dengan wajah tanpa ekspresi dan mengangkat satu jari. Gerakannya nyaris malas. Ledakan, jarinya memiliki kilau biru dan di tengah udara, cahaya biru tiba-tiba menyala lebih kuat seiring bertambahnya ukuran jari. Dalam sekejap, ukurannya menjadi sebesar gunung. Jika dilihat dari atas, seseorang akan melihat jari biru muncul menembus awan untuk menentukan sasarannya. Azure Tirk, Gatsa Teringjap, Chen Fan mengumumkan nama jurus itu dengan suara datar. Tiba-tiba, kekuatan primordial yang lebih tua dari waktu bergulir dari segala arah dan menjulang di atas tanah. Semua orang merasa bahwa mereka sedang diawasi oleh dewa primordial, dan jari adalah balasannya. Begitu kuatnya seni tersebut sehingga primordial Azure Tirk dapat menghancurkan matahari dengan mudah. Ledakan, di bawah tatapan Hu Xiao yang tidak percaya, cakar besar itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jari pegunungan itu menjaga jalur yang benar dengan kekuatan yang berperang. Oh tidak, wajah Hu Xiao menjadi gelap ketika 6 prasasti jimat berkilauan pada saat yang bersamaan. Keenam salinan itu muncul lagi dan mengelilingi Hu Xiao. Hu Xiao terbang ke langit dengan 6 garis cahaya ungu mengikuti di belakang, masing-masing mengarah ke arah yang berbeda. Tidak ada yang tahu siapa di antara mereka yang merupakan Hu Xiao dan mana yang merupakan salinannya. Namun, Chen Fan tidak perlu mengetahuinya. Dia menekan jarinya ke bawah tanpa membidik. Gatsa Teringjap milik Azure Tirk jauh dari kekuatan ilahi paling mematikan yang diketahui Chen Fan, tapi itu sudah merupakan langkah berlebihan melawan Hu Xiao. Bang! 6 salinan Hu Xiao tiba-tiba berhenti sejenak selama sepersekian detik, tetapi itu cukup untuk membuat Chen Fan mengetahui target sebenarnya.
Jari energi menembus awan dan mendaratkan pukulan lembut pada salah satu penampakan. Meletus. 6 penampakan lainnya menghilang seperti gelembung yang muncul. Mereka direduksi menjadi pecahan prasasti jimat dan jatuh dari langit, meninggalkan Hu Xiao sendirian di udara. Ekspresi terkejut muncul di wajah Hu Xiao sebelum dia ditekan jauh ke dalam dataran tinggi Dewa Kuno. Tubuh rubah surgawinya yang kuat dihancurkan menjadi bubur bersama dengan semua harta roh yang dibawanya. Hu Xiao terbunuh dengan satu tusukan. Ses. Perkembangan itu membungkam semua penonton. Awalnya mereka kaget dan tercengang, namun beberapa detik kemudian, teror mulai merayapi wajah mereka. Nin Haichao, Feng Yuqiu dan Sang Sin Kong semuanya terguncang sementara Wang Xuanlong dan para elit ternganga menatap Chen Fan karena tidak percaya. Kamu membunuh Hu Xiao. Wu Qinyan tergagap. Kecantikan halus di wajahnya digantikan dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Mo Hongti dan Lin Wuhua menutup mulut mereka untuk menahan tangis mereka. Wu Baisu melebarkan matanya saat terpaku pada Chen Fan. Seolah-olah dia belum pernah mengenalnya sebelumnya. Dia membunuh Hu Xiao. Tuan kedua Hu berada di peringkat 10 besar pembudidaya generasi muda. Meskipun dia hanya berada di tahap tengah inti emasnya berada di level 7. Bahkan Lord Beihan Zhao Juexian bukanlah lawan yang layak baginya, apalagi orang lain. Selain itu, garis keturunan rubah surgawi Hu Xiao telah memberinya fisik yang luar biasa, ditambah dengan penggunaan harta karun Dharma yang kuat, mustahil untuk menangkapnya. Namun, Chen Fan telah membunuhnya dengan tusukan jari. Wu Qinyan merasa ingin bermimpi sementara mata Valet Moon Fiery dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu membunuh kakakku, teriak Hu Mei yang memikat, saat api beracun keluar dari matanya. Chen Beixuan, kamu sudah mati. Kami tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Dia adalah pewaris keluarga Hu, membunuhnya adalah pernyataan perang melawan keluarga Hu. Kami tidak peduli siapa Anda dan di mana Anda berada, kami akan memburu Anda. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Fan bergumam, maukah kamu diam? Dia menjentikkan jarinya, mengirimkan sinar energi biru. Cahayanya ringan dan tidak besar, tapi begitu mendarat di Hu Mei, tubuh gadis itu membeku dan kemudian meledak dari dalam. Chen Fan telah membunuh putri keluarga Hu dengan jentikan jari. Keheningan mematikan kembali menyelimuti dataran tinggi itu. Siapa lagi yang ingin mati? Chen Fan mengamati kerumunan di sekitarnya dengan cahaya dingin di matanya. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Semenit sebelumnya, tidak ada yang percaya pada kekuatan Chen Fan. Mereka akhirnya melihat bukti kekuatan mengerikan Chen Fan tepat di depan mereka, dalam bentuk dua gumpalan darah yang berantakan. Meskipun dia dikelilingi oleh 10.000 kultivator perkasa, tidak ada yang berani menantangnya.